Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat. Jurnal saya berjudul Analisis Sentimen Review Game pada Platform Steam menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Naive Bayes. Kemudian ada pendahuluan. Perkembangan teknologi menjadikan game sebagai salah satu hiburan populer bagi anak-anak hingga remaja dengan berbagai genre seperti RPG, FPS, strategi, dan simulasi. Selain hiburan, game juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran melalui education. Game yang terbukti memiliki tingkat kelayakan tinggi. Steam merupakan platform distribusi game digital terbesar yang menyediakan layanan pembelian unduhan serta fitur komunitas bagi penggunanya. Banyaknya ulasan pengguna di Steam dapat menjadi sumber informasi penting, namun sulit dianalisis secara manual karena jumlahnya yang besar. Oleh karena itu, analisis sentimen diperlukan untuk mengklasifikasikan ulasan menjadi kategori positif dan negatif. Penelitian ini menggunakan metode TF-IDF untuk ekstraksi fitur teks dan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi sentimen. Data diperoleh dari Kaggle dan Steam API. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memahami opini pengguna terhadap game di Steam serta menguji efektivitas metode Naive Bayes dalam analisis sentimen. Selanjutnya ada tinjau pustaka. Yang pertama itu ada analisis sentimen. Di sini analisis sentimen merupakan proses identifikasi, pengelolaan, dan klasifikasi opini atau seperti yang terkandung dalam suatu teks untuk mengetahui kecenderungan pendapat pengguna terhadap suatu objek layanan atau topik tertentu. Yang kedua ada text mining. Text mining merupakan proses penggalian informasi dari data berbentuk teks yang tidak terstruktur untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Data yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber seperti ulasan pengguna, komentar, opini, maupun dokumen teks yang tersedia pada website. Yang ketiga ada text processing. Text processing merupakan tahapan awal dalam pengelolaan data teks yang bertujuan untuk membersihkan dan menormalisasi data sebelum dilakukan proses analisis. Keempat ada platform Steam. Steam merupakan salah satu platform distribusi game digital terbesar yang menyediakan berbagai fitur bagi siapapun, termasuk pengguna. Fitur bagi pengguna termasuk sistem ulasan atau review yang memungkinkan pemain memberikan pendapat dan pengalaman mereka terhadap game yang dimainkan. Dan yang kelima ada TF atau IDF, time frequency increase document frequency. TF-IDF merupakan metode ekstraksi fitur yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik dengan memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan kata dalam suatu dokumen. Dan yang terakhir ada Naive Bayes. Naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes sebagai dasar perhitungannya. Algoritma ini bekerja dengan memperkirakan peluang suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki, dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen satu sama lain. Baik, selanjutnya ada metode. Yang pertama, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan text mining untuk menganalisis sentimen review game pada platform Steam. Metode yang digunakan adalah term frequency inverse document frequency, TF-IDF sebagai ekstraksi fitur, dan algoritma Naive Bayes sebagai metode klasifikasi untuk mengelompokkan sentimen menjadi kategori positif dan negatif. Yang pertama ada perancangan proses bisnis. Penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu pengumpulan data, pelabelan sentimen, text processing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pembagian data, proses klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes, dan evaluasi model. Di sini udah ada flowchart yang saya buat. Yang pertama saya melakukan pengumpulan data, yaitu menggunakan Steam API
Selanjutnya saya melakukan data cleaning, yaitu melakukan missing value dan duplikat removal. Yang ketiga, saya melakukan text processing, cache folding, cleaning, support removal, steaming. Yang keempat, saya melakukan pelabelan sentiment, recommended true or false, ekstraksi fitur TF-IDF. Selanjutnya klasifikasi naive bias, dan ke 7 evaluasi model akurasi, precision, recall, F1 score. Dan yang terakhir ada hasil sentimen positif atau negatif. Saatnya ada pengumpulan data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, selanjutnya itu metode yang pertama adalah yang kedua maksudnya yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari hasil scraping menggunakan Steam API sebagai sumber data primer. Proses scraping dilakukan pada 5 game populer di platform Steam, yaitu Dota 2, Counter-Strike 2, Grand Theft Auto, PUBG Battlegrounds, dan Elden Ring. Data yang dikumpulkan berupa teks ulasan pengguna, review, serta informasi rekomendasi pengguna. Seluruh data yang diperoleh kemudian digabungkan menjadi satu dataset untuk digunakan dalam proses analisis sentimen. Selanjutnya ada data cleaning. Tahap data cleaning dilakukan untuk meningkatkan kualitas data sebelum diproses lebih lanjut. Proses yang dilakukan meliputi penghapusan data yang memiliki nilai kosong, serta penghapusan data duplikat yang dapat memengaruhi hasil analisis. Setelah proses cleaning selesai, diperoleh dataset yang siap digunakan pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada pelabelan sentimen. Pelabelan sentimen dilakukan untuk menentukan kategori sentimen pada setiap review. Data review dikelompokkan ke dalam kategori sentimen positif dan negatif. Berdasarkan informasi yang tersedia pada dataset, hasil pelabelan digunakan sebagai target klasifikasi dalam proses pelatihan model. Berikutnya ada text processing. Text pre-processing merupakan tahap untuk membersihkan dan menyiapkan data teks sebelum dilakukan proses analis. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar lebih optimal. Dalam proses klasifikasi, proses text processing dalam penelitian ini meliputi cache folding, text cleaning, tokenization, support removal, dan steaming. Kemudian selanjutnya ada ekstraksi fitur menggunakan TF atau IDF. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode term frequency, invert document frequency, untuk mengubah data teks menjadi representasi numerik. Metode ini mempertimbangkan frekuensi kemunculan kata dalam satu dokumen serta tingkat kelangkaannya pada seluruh dataset, sehingga kata yang lebih informatif akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Selanjutnya ada algoritma naive bias. Algoritma naive bias digunakan sebagai metode klasifikasi sentimen pada penelitian ini. Algoritma ini bekerja berdasarkan teori bias dengan asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen terhadap fitur lainnya. Model naive bias dilatih menggunakan data training yang telah melalui proses ekstraksi fitur TF-IDF. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi sentimen pada data testing. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk mengukur kinerja algoritma naive bias dalam melakukan klasifikasi sentimen. Menggunakan confusion matrix serta beberapa matriks evaluasi, yaitu akurasi untuk mengukur tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, precision untuk mengukur ketepatan prediksi pada kelas tertentu, recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan data yang relevan, dan F1 score untuk mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat performa model dalam mengklasifikasikan sentimen review pengguna Steam. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data ulasan game pada platform Steam yang diperoleh melalui proses web scraping menggunakan Steam API. Data diambil dari 5 game populer, yaitu Dota 2, Counter-Strike, Grand Theft Auto, PUBG Battleground, dan Elden Ring. Berikut di tabel tuh udah ada berupa game, yaitu sebanyak 5 yang saya ambil, yaitu game populer. Yang pertama GTA 5 itu ada 500 data review, Elden Ring ada 500 data, CS 2 ada 499 data, PUBG 276 data, Dota 2 14 data. Selanjutnya setelah dilakukan proses data selanjutnya
melakukan data cleaning. Setelah dilakukan proses data cleaning yang meliputi penghapusan missing value dan data duplikat, jumlah data akhir yang diperoleh adalah sebanyak 1789 data dengan 5 fitur utama. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang baik, konsisten, dan bebas dari noise yang dapat mempengaruhi hasil analisis sentimen. Selanjutnya ada text processing. Tahapan processing dilakukan melalui scaffolding, removing number, removing punctuation, stopword, removal, dan streaming. Berikut adalah hasil data review yang saya ambil sebanyak 4. Itu ada, ini saya tampilkan yang bagian Dota 2 saja. Itu bagiannya ada false, true. Ini semua dari hasil scraping Steam API. Selanjutnya ada pelabelan sentimen. Data review yang telah diproses kemudian diberi label sentimen berdasarkan kategori positif dan negatif. Jadi selanjutnya saya mengkelompokkan semua data hasil review, dan terdapat data yang memiliki sentimen positif itu ada 1393, negatif itu 396. Selanjutnya ada fitur TF-PDF. Tahapan ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode term frequency invercurrent frequency untuk mengubah data teks yang telah melalui tahap proses menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Metode TF-PDF memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen serta tingkat kelangkaannya dalam keseluruhan dataset, sehingga kata yang lebih informatif akan memiliki bobot yang lebih tinggi. Pada penelitian ini digunakan parameter maksimum fitur sebanyak 5000 kata dengan kombinasi n-gram yang mencakup inigram dan bigram. Hasil transformasi TF-PDF menghasilkan matriks fitur dengan ukuran 1789,5000 yang menunjukkan jumlah data dan jumlah fitur kata yang digunakan dalam proses klasifikasi. Berikut ada parameternya, yaitu metode yang saya gunakan itu adalah TF-PDF. Max fiturnya itu ada 500, n-gram range-nya 1,2, shape matrix 1789,5000. Selanjutnya ada pembagian dataset. Pembagian data dilakukan untuk memastikan model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat selama proses pelatihan, sehingga dapat mengukur kemampuan generalisasi model secara lebih objektif. Dalam penelitian ini digunakan pembagian data sebesar 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Hasil pembagian dataset menunjukkan bahwa data training terdiri dari 1431 data, sedangkan data testing terdiri dari 358 data dengan jumlah fitur sama, yaitu 5000. Berikut adalah jenis data. Yang pertama training, jumlah datanya ada 1431, shape-nya yaitu 1431,5000. Yang kedua ada jenis data testing, jumlah datanya ada 358, shape-nya ada 358,5000. Selanjutnya ada klasifikasi Naive Bayes. Berdasarkan hasil pengujian model, Naive Bayes berhasil mencapai tingkat akurasi 80,44% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. Selain itu, nilai precision yang diperoleh sebesar 79,94%, recall sebesar 100%, dan F1 score sebesar 88,85%. Untuk kelas positif menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali sentimen positif pada data ulasan. Namun dari hasil classification report terlihat bahwa model masih mengalami ketidakseimbangan performa antar kelas. Pada kelas negatif, precision mencapai 100%, tetapi recall hanya sebesar 11%, yang menunjukkan bahwa model kurang optimal dalam mendeteksi data sentimen negatif. Di sini udah ada tabel metrik dan nilai. Akurasi yang pertama, akurasinya ada 0,8045 yaitu 80%, precision yaitu 79%, recall 10.000 yaitu 100%, F1 score 88,85%. Selanjutnya ada kelas precision, recall, F1 score, support. Kelas yang pertama itu negatif, precision 1, recall 0,11, F1 score 0,2, support 79. Positif 0,8, recall 1, F1 score 0,89, support 279. Akurasinya
F1 score 0,8, support 358. Selanjutnya ada confusion matrix. Di sini sudah terdapat tabel confusion matrix Naive Bayes. Berdasarkan confusion matrix tersebut, model berhasil mengklasifikasikan 279 data sentimen positif dengan benar dan 9 data sentimen negatif dengan benar. Namun terdapat 70 data sentimen negatif yang salah diklasifikasikan sebagai sentimen positif. Sedangkan tidak ditemukan data sentimen positif yang salah diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dan mengenali sentimen positif, tetapi masih mengalami kesulitan dalam membedakan sebagian data sentimen negatif. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data pada masing-masing kelas, di mana jumlah data sentimen positif jauh lebih banyak dibandingkan sentimen negatif. Berdasarkan nilai confusion matrix, tingkat akurasi model dapat dihitung sebagai berikut. Di sini yaitu untuk perhitungan akurasi model, cara menghitung tingkat akurasi model. Dengan demikian, model Naive Bayes memperoleh nilai akurasi sebesar 80,45% dalam melakukan klasifikasi sentimen review game Steam. Selanjutnya ada distribusi sentimen. Ini adalah tabel distribusi sentimen dari hasil collab saya. Berdasarkan hasil visualisasi, jumlah ulasan dengan sentimen positif lebih dominan dibandingkan sentimen negatif. Dari total sekitar 1794 ulasan, terdapat sekitar 1395 ulasan positif, sekitar 77,76%, dan 399 ulasan negatif, yaitu 22,24%. Dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memberikan penilaian yang baik terhadap game yang dianalisis. Namun distribusi data yang tidak seimbang imbalance dataset dapat mempengaruhi performa model. Klasifikasi model cenderung lebih mudah mengenali pola pada kelas positif karena jumlah datanya lebih banyak dibandingkan kelas negatif. Hal ini juga terlihat pada hasil confusion matrix yang menunjukkan tingkat pengenalan sentimen positif yang sangat tinggi. Di sini terlihat perbedaan sangat jauh ya antara positif dan negatif. Selanjutnya ada kata yang sering muncul. Analisis frekuensi kata dilakukan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan pengguna setelah melalui tahapan pre-processing seperti scaffolding, tokenizing, stop word removal, dan stemming. Berikut adalah tabel di mana bagian mana kata yang sering muncul, apa aja kata yang paling banyak muncul. Yang pertama itu ada kata game, itu ada sekitar 2560 kata, play 770 kata, like 400, frekuensinya 400 kata, get frekuensinya 411 kata, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen ulasan game Steam menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Naive Bayes menghasilkan kinerja yang cukup baik dengan tingkat akurasi sebesar 80,45%. Dataset terdiri dari 1789 ulasan dari 5 game populer yaitu GTA 5, Elden Ring, CS2, PUBG, dan Dota 2 yang telah melalui tahap data cleaning dan pre-processing. Hasil menunjukkan dominasi sentimen positif sebanyak 1393 data dibandingkan sentimen negatif sebanyak 396 data, sehingga terjadi ketidakseimbangan data. Transformasi TF-IDF dengan 5000 fitur dan n-graph yaitu 1,2 berhasil digunakan dalam proses klasifikasi. Secara keseluruhan, kombinasi TF-IDF dan Naive Bayes efektif digunakan untuk analisis sentimen dan dapat membantu memahami opini pengguna terhadap game di platform Steam. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.